Lihat apa Pak? Iya. Yang pertama, saya ingin minta maaf sebesar-besarnya ke Bapak Awe selaku pemilik mobil Brio yang telah saya rugikan, dan saya meminta maaf atas segala perbuatan saya yang luar biasa kepadanya. Saya minta maaf kepada keluarga saya, teman-teman saya serta rekan-rekan saya, dan teman-teman sehobi yang terdampak akibat perbuatan sembrono saya. Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang shock akibat video saya yang viral. Saya tidak ada niat untuk melakukan tersebut, saya hanya terpancing emosi. Saya datang ke Polres secara sukarela dan kooperatif sebelum ada panggilan, dan saya sudah menyerahkan semua barang-barang bukti yang ada pada saat kejadian. Saya sudah minta maaf secara langsung, secara pribadi kepada Pak Awe sebagai korban dan keluarganya yang saya telah rugikan. Kepada semuanya, saya mintakan semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Di sini saya berjanji akan kooperatif dalam proses hukum ini dan segalanya. Oke, cukup ya. Silakan. Oke, kita mulai, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam, rekan-rekan media, Satreskrim, Wakasat, serta para hadirin yang saya hormati. Kami akan menjelaskan update atau perkembangan penyidikan kasus pengerusakan dan ancaman kekerasan yang mengakibatkan mobil korban itu mengalami rusak dan juga mengakibatkan korban yang merupakan pengemudi kendaraan umum online dan juga saksi H yang merupakan penumpang yang dibawa oleh korban ini mengalami ancaman kekerasan akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka GR. Kami ingin menjelaskan lagi kronologis kasusnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan fakta-fakta yang kami kumpulkan, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah kami kumpulkan selama proses penyelidikan hingga penyidikan. Fakta yang kami temukan berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dan juga tersangka, maka kejadian berawal dari saat korban berkendara dari arah Bundaran Senayan menuju Senopati, tepatnya di depan sebuah apartemen, itu berpapasan dengan mobilnya tersangka yang masuk ke jalan yang dilalui oleh korban. Kemudian korban mencoba mengingatkan dengan memberikan isyarat tangan kepada mobilnya tersangka bahwa salah jalan, kamu salah jalan, sambil memberikan dim 3 kali. Kemudian akhirnya tersangka
membanting setir ke kiri dan mengenai mobil korban. Terjadi perdebatan di antara kedua pihak. Kemudian berdasarkan keterangan saksi penumpang bahwa tersangka sempat mengancam, mengatakan saya ingat plat nomor kamu dan lain sebagainya. Kemudian korban melanjutkan perjalanan, tersangka memutar balik mobilnya ke arah Senopati mengejar korban dan menghalangi jalannya mobil korban. Kemudian tersangka turun dengan membawa benda ini ke arah kaca kiri depan mobil korban. Kemudian mengatakan keluar lu, sambil mencoba membuka pintu kiri depan mobil Brio korban. Korban dan saksi H, korban Bapak AW dan saksi H merasa ketakutan dan terancam sehingga mengunci mobilnya korban untuk tidak berusaha keluar. Kedua orang itu merasa ketakutan karena tersangka membawa ini. Karena tidak berhasil menyuruh korban keluar, kemudian tersangka bergeser ke depan mobilnya korban, kemudian melakukan pemukulan kepada kap depan mobil korban dengan bagian belakang benda ini. Akhirnya bagian ini patah. Kami sedang melakukan upaya pencarian terhadap patahan benda ini. Kemudian tidak juga keluar, tersangka masuk lagi ke dalam mobil, mengeluarkan pedang anggar ini. Kemudian langsung mengayunkan pedang anggar ini ke bagian depan mobil korban. Dan pada saat itu berdasarkan keterangan korban dan saksi H, penumpang mobilnya korban, mereka merasa terancam keselamatan jiwanya. Kemudian berkat kejelian penyidik serta arahan dari pimpinan agar dilakukan pendalaman terhadap fakta yang utuh, peristiwa yang lengkap, maka dengan tetap mengedepankan azas ketaatan pada SOP, azas proporsionalitas dalam proses penyidikan, maka kami menerapkan atau mempersangkakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan pasal pidana 406 KUHP, yaitu pengerusakan terhadap barang dan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap orang sebagaimana diatur di pasal 335 ayat 1 KUHP. Berdasarkan penerapan kedua pasal ini, dengan didasari dua alat bukti dan adanya barang bukti yang sudah kami sita, kemudian kami melakukan penahanan terhadap tersangka GR. Untuk selanjutnya kami lakukan proses dalam tahap penyidikan lebih lanjut.